Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kita selalu bergembira dan bersukacita karena Tuhan Yesus kita sangat mengasihi kita. Adik-adik, sekarang Kak Inka mau sharing, mau berbagi cerita. Siapa itu Yesus? Yesus adalah sahabat kita semua. Siapa itu sahabat? Siapa yang punya sahabat? Ayo angkat tangan. Sahabat itu artinya teman baik. Sahabat itu artinya teman kita bermain, teman bersama-sama kita belajar, dan selalu bisa kita ajak. Ayo kita berdoa bersama, ayo kita belajar bersama. Senang ya kalau kita punya teman. Sekarang Kak Inka ajak, ayo sebut kepada papa mamanya, siapa nama sahabat atau siapa nama teman adik-adik di rumah? Ada nggak? Ayo sebut namanya. Nah, kita akan membaca ayat Alkitab di Yohanes 15 ayat 13. Ya, kita akan baca adik-adik. Kita dengar bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Puji Tuhan, sahabat sejati kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Tuhan Yesus disebut sahabat sejati kita? Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Nah adik-adik, siapa yang punya sahabat yang mau berkorban untuk temannya? Ayo angkat tangan. Nah, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Kenapa? Karena kalau tidak ada Tuhan Yesus, kita semua dikuasai oleh si jahat. Masa Kak Inka? Benar. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, wah, kita tidak bisa menerima keselamatan. Kita tidak bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan yang penting, kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Waduh, bahaya banget ya. Gimana kalau si jahat? Siapa nama si jahat? Ada yang tahu? Namanya iblis. Iblis itu maunya kita tidak happy. Iblis itu maunya kita tidak bersuka cita. Kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Apa contohnya? Hal-hal yang tidak baik. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan contoh hal-hal yang tidak baik? Contohnya, kalau kita malas berdoa. Nah, itu hal yang tidak baik. Kenapa? Karena kita tidak bisa minta pertolongan Tuhan Yesus kalau kita tidak berdoa. Padahal di setiap hari, di setiap waktu kita memerlukan pertolongan Tuhan Yesus. Juga kita berdoa untuk siapa? Untuk papa mama kita. Ayo, siapa yang berdoa untuk papa mamanya? Kita berdoa supaya papa mama tetap sehat. Amin. Kita berdoa supaya papa mama dilindungi dalam perjalanan. Ayo, siapa yang rajin berdoa untuk papa mamanya? Tunjuk tangan. Atau kita berdoa juga untuk siapa? Untuk kakak-kakak kita, untuk teman-teman kita dan adik-adik kita. Supaya Tuhan Yesus selalu menolong, Tuhan Yesus selalu menjaga, Tuhan Yesus selalu memberkati. Karena kalau kita tidak minta pertolongan Tuhan Yesus, wah, ada aja tuh namanya si jahat. Setan itu mau ganggu-ganggu kita terus. Setan suka membuat kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Ayo, apalagi hal-hal yang tidak baik. Misalnya, adik-adik, waduh kalau disuruh belajar, aduh males lah, nggak usah belajar. Nggak boleh ya adik-adik. Tuhan Yesus juga mengajar bahwa kita harus tekun. Jadi kalau yang belajar di sekolah harus tekun tetap belajar di sekolah. Oh maaf, sekarang belajarnya di
HP ya, atau di laptop, atau di online. Tetap kita harus belajar ya adik-adik, supaya kita pintar, supaya kita juga bisa naik kelas, supaya kita juga bisa menyenangkan papa mama. Karena apa? Papa mama sudah bekerja untuk kita, untuk adik-adik supaya dapat sekolah, untuk adik-adik supaya bisa beli buku, untuk adik-adik supaya bisa menikmati makan dan minuman. Semua itu adalah berkat Tuhan Yesus kepada papa mama. Jadi adik-adik ingat ayat tadi bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat yang setia. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib supaya si jahat yaitu iblis tidak lagi berkuasa atas kita. Si jahat tidak lagi mengganggu kita. Jadi kita harus terus bersandar, kita harus terus belajar, juga menjadi teman dan sahabat untuk Tuhan Yesus. Tadi Kak Inka sudah bilang bagaimana menjadi sahabat Tuhan Yesus, yaitu kita rajin berdoa. Siapa yang berdoa? Ayo. Kemudian kita ajak papa mama setiap hari, kita ajak kakak-kakak, adik-adik kita untuk berdoa supaya kita boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus, supaya kita boleh hidup atau bermain atau belajar dalam penyertaan Tuhan Yesus senantiasa. Amin. Supaya kita jadi anak-anak berhasil ya adik-adik. Setelah berdoa apalagi? Supaya kita menyenangkan sahabat kita Tuhan Yesus. Yaitu kita membaca firman Tuhan. Ya, jangan lupa baca firman Tuhan. Ajak papa mamanya setiap hari berdoa dan baca firman Tuhan. Kemudian adik-adik juga bisa lihat di YouTube. Ya, Shining Kids. Ada nyanyi-nyanyian. Jangan lupa ya. Nyanyi-nyanyian juga menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berdoa bersama menyenangkan hati Tuhan Yesus. Mendengar firman Tuhan bersama juga menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah sahabat yang sejati. Bahkan Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib untuk kita. Supaya apa? Supaya hidup kita sekarang ini tetap disertai Tuhan Yesus, tetap dilindungi Tuhan Yesus, tetap diberkati Tuhan Yesus sampai kita masuk di surga. Amin. Puji Tuhan. Yang penting adik-adik sekalian, jangan lupa tadi pesan Kak Inka bagaimana supaya kita tetap bersahabat dengan Tuhan Yesus. Pertama apa? Berdoa. Kemudian apa? Nomor 2, membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga apa? Menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan Yesus. Yang keempat apa? Dengar-dengaran sama papa mama ya. Karena papa mama sangat mengasihi adik-adik. Papa mama mau senantiasa adik-adik juga bisa belajar, bisa bersukacita, bisa juga bersama-sama dengan papa mama, bisa bersama-sama dengan teman-teman. Puji Tuhan, kita akan sambung cerita kita tentang Tuhan Yesus di minggu depan. Kita tetap bersama-sama berdoa ya adik-adik, supaya Tuhan Yesus senantiasa melindungi, Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, Tuhan Yesus senantiasa memberkati papa mama dan kita semua, juga teman-teman kita. Haleluya. Amin. Bye-bye.